dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Sebelum firman Tuhan saya katakan di pagi hari ini, terlebih dahulu atas nama jemaat warga dari Distrik Negara menyampaikan selamat kepada Bapak Sekretaris YMC Majelis Kesehatan Nina, Pendeta Sibarani yang akan melayani di pos yang baru, pelayanan yang baru di HKBP Sokoma kurang lebih 8 bulan melayani di HKBP daerah kita ini. Tugas yang baru menanti dan sepertinya akan lebih melayani lebih banyak lagi waktu karena jumlah jemaat daripada Distrik Negara jadi pulau lipat dari yang ada di sini. Namun kami yang percaya Tuhan menyertai mau Yesus mereka dari saat ini, dan juga hanya yang percaya Tuhan memberkati pelayanan di tempat yang baru. Dan sangat khusus bila minggu ini pagi dan siang kita dilayani oleh berbeda sektor, itu merupakan suatu sukacita bagi kita. Selama melayani memang dan ingat, semoga jiwa-jiwa akan lebih diselamatkan dari dan menjadi saksi Tuhan dan pelayanan nama dan iman di HKBP. Kekasih Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini dari 2 Samuel 7 ayat 25 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang menjadi topik daripada minggu kita adalah berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Kekasih Kristus, yang namanya berkat dirindukan setiap orang. Bahkan dengan usaha dilakukan agar orang lain memberkati. Dan ada juga melalui oleh karena adat dan tradisi, atau oleh karena penghargaan dan penghormatan. Yang pasti berkat kita rindukan. Diberkati merupakan kerinduan setiap orang. Namun saudara-saudara dalam Yesus Kristus, berkat atau diberkati tidak cukup di situ saja. Mari kita mengingat peristiwa panggilan
Allah kepada Abraham tidak cukup untuk diberkati, karena Abraham telah menerima dan diberkati oleh Tuhan. Namun tiba saatnya pematangan pendewasaan disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Borhat maho, pergilah. Berarti pergi bukan untuk semata-mata oleh karena transmigrasi atau apapun namanya. Pergi adalah beserta dengan Tuhan, dihidupi oleh Tuhan, dan berkarya untuk Tuhan, dan terlebih menjadi saksi yang memberitakan apa yang Tuhan telah sampaikan kepadanya. Panggilan menjadi berkat untuk memberkati adalah panggilan imamat bagi orang percaya, yaitu berkaryalah bagi Tuhan. Inilah yang kita saksikan dan kita dengarkan pada firman yang telah kita dengar dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Terserah apakah di awal, apakah di pertengahan, apakah di akhir, selama Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, maka berkarya bagi Tuhan. Diberkati dan memberkati adalah dua bagian yang saling melengkapi. Tidak cukup untuk mengatakan Tuhan berkatilah saya, namun kita tidak memberkati, itu juga tidak tepat. Namun bagaimana mungkin memberkati kalau kita tidak terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan? Jadi dua hal ini ibarat dua jalur kereta api yang harus saling memberkati, saling mengisi, sehingga kereta api yang berjalan dapat berjalan dengan kencang. Kekasih Kristus, dengan demikian untuk menjadi berkat, diberkati dan memberkati, modal utamanya adalah percaya, andalkan iman. Inilah yang dihidupi oleh Daud. Dia mampu memberkati dan dia hidup dari berkat Tuhan adalah karena firman Tuhan yang senantiasa menghidupinya, firman Tuhan yang menggerakkannya, firman Tuhan yang memampukannya. Apapun yang terjadi di tengah kehidupan, persoalan keluarga pun, persoalan relasi pun, persoalan musuh di luar pun, dan persoalan-persoalan menghadapi tantangan di mana dia sebagai pemimpin, sebagai raja, dia tetap mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan menjadi jawaban baginya. Dan tepatlah sebagaimana yang pernah diucapkan oleh ungkapan history is God's story. Sejarah adalah cerita tentang Tuhan. Pada firman yang telah kita dengarkan di pagi hari ini, maka cerita Tuhan menjadi sejarah daripada kehidupan Daud dan keluarganya. Kekasih Kristus, Daud bersyukur pada Allah karena dia menghitung berkat Tuhan. Sebagaimana dia hitung berkat Tuhan. Daud takluk, Daud berserah, Daud bersandar kepada kebesaran nama Tuhan. Karena dia yakin dan percaya nama Tuhan menjadi jaminan, nama Tuhan menjadi keselamatan, nama Tuhan menjadi kehidupan. Itu dapat kita lihat dari kata-kata atau kata kunci yang kita dengarkan di sini sampai 5 kali dengan perkataan ya Tuhan Allah atau ya Tuhan semesta alam. Daud menyadari keterbatasan, kelemahan, kekurangannya, sehingga di dalam hidupnya dia menyandarkan dirinya. Daud mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan, baik dia sebagai imam di tengah keluarga, atau kepala, atau orang tua, atau raja. Dia tidak cukup hanya penerima berkat Tuhan,
Dia dimampukan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Lalu kata kunci yang kedua, ada 7 kali kita dengarkan, yaitu kata hambamu dan keluarga. Hambamu dan keluarga. Sebagaimana Yosua 24 ayat 15. Aku dan seisi rumahku, ini keluargaku Tuhan. Demikian nyanyian. Berkatilah dan urapilah. Daud tidak dapat terlepas bahwa keluarganya mungkin mempunyai kesalahan dan dosa, mungkin mempunyai kesilapan, sehingga sebagai pimpinan di tengah keluarga, Daud menyandarkan diri kepada Tuhan sebagai hamba abdi Tuhan. Ampunilah, sebagaimana nyanyian tadi 688. Ya Tuhan, ampunilah. Daud sadar relasinya, Daud sadar keterbatasannya, dan terutama di sini Daud sadar akan janji Allah bahwa tangan kasih Allah memampukan dia apapun dalam kehidupannya, baik jatuh atau bangkit, susah atau senang, tertawa atau menangis. Daud sadar bahwa Tuhan mengetahui perkara-perkaranya. Kasih Kristus, dengan demikian kita melihat bahwa Daud yakin dan percaya berkat Tuhan itu menghidupinya, bukan dengan yang lain. Tetapi Daud yakin dan percaya, sekali lagi Daud yakin dan percaya berkat Tuhan menghidupinya. Inilah yang akan kita petik, kita ambil hikmah. Apakah berkat Tuhan menghidupimu di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah kehidupanmu? Kekasih Kristus, mari kita berguru, mari kita belajar daripada hidup Daud yang hidup doa. Dia mempunyai sense of honor, bahwa Allah itu agung dan mulia, sehingga di dalam doa dan permohonannya dia mengingatkan Allah. Terkadang sedikit aneh, kenapa kita mengingatkan Allah? Kekasih Kristus, ketika kita berdoa, ketika kita mengingatkan Allah, berarti kita juga mengingatkan diri. Doa bukan ekstase. Doa bukan urutan permintaan-permintaan, tapi doa adalah bagian bagaimana kita mencetuskan apa kehendak Allah di tengah kehidupan. Speak to my heart, makuling maho Tuhan, mananginangi dona poso. Perkataan, jaminan, penyertaan, apapun di tengah perjalanan itu, ada Allah yang mau mengatakan, ini aku, engkau beserta denganku. Ini yang kita lihat daripada Daud, sehingga ketika Daud berdoa sama dengan dia mengingatkan dirinya, keluarganya akan janji dan penyertaan Tuhan. Sehingga bapak dan ibu dalam berdoa tidak pernah melupakan anaknya, orang tuanya, dibawakan dalam doa. Apakah itu dalam bentuk doa syafaat atau doa pribadi? Kenapa? Kita perlu mengingatkan diri kita akan relasi hubungan, komunikasi kita dengan Tuhan. Itulah yang dihadirkan oleh Daud, menghitung berkat Tuhan. Sebagaimana sering disampaikan, bagaimana hidup Daud. Dia mengatakan demikian, aku bukan apa dan bukan siapa, tetapi aku menjadi apa dan siapa. Aku bukan apa dan siapa. Daud tidak ada apa-apanya, karena dia adalah seorang gembala di tengah gurun yang tidak ada orangnya. Tetapi dia menjadi apa dan siapa karena Tuhan
melalui Samuel mengurapinya, memampukannya menjadi apa dan siapa. Kasih Kristus, Daud menghadirkan bahwa berkat Tuhan yang diterimanya adalah bagian syukur. Daud mengingat kebaikan Tuhan, dan ini juga menjadi transfer di tengah kehidupan. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan membutuhimu setiap hari. Tuhan tidak pernah melupakan makananmu, kebutuhanmu, perjalananmu, pertolongan yang diberikan padamu. Itu adalah semata-mata karena Tuhan masih menyertai, memberkatimu. Maka marilah masuk dalam kehendak-Nya. Marilah hidup dan bersyukur karena Allah hingga kini dan di sini masih menyanggupi kita untuk dapat melakukannya. Kasih Kristus, dengan itu Daud menghadirkan karakter bersyukur melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Satu kata kunci yang sering dihadirkan Daud adalah dengan perkataan, "Who am I?" Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Benar, Daud menjadi biji mata Tuhan. Dan bahkan dari generasi Daudlah kemudian Yesus dilahirkan. Daud menjadi biji mata Tuhan karena Daud dimampukan melalui pemilihan Tuhan. Bukan Eliab saudaranya, bukan yang lain itu yang sampai 7 orang. Tetapi Daud si bungsu itu menjadi yang terpilih, yang tidak ada apa-apanya, yang kecil, yang mungil, yang kurus, yang krempeng. Tetapi Tuhan mau pakai dia. Secara hidup, mari kita melihat dalam diri kita. Seorang teolog C.S. Baxter pernah mengatakan, ketika seseorang telah dipilih oleh Tuhan, maka dia akan dibersihkan, di-clean. Dan ketika dia sudah dibersihkan, maka dia akan dibentuk. Dan ketika telah dibentuk, dia akan diisi. Lalu tidak cukup setelah diisi penuh, maka dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka dia akan diutus, dipakai. Inilah kemauan dan kemampuan bersyukur Daud yang ditransfer bagi kita saat ini, sehingga dia tangguh menghadirkan berkat. 2 atau 3 minggu yang lalu kita mendengarkan khotbah tentang Yusuf. Tidak perlu berpanjang-panjang untuk merepro kembali peristiwa Yusuf. Namun kata-kata kunci daripada Yusuf kepada saudara-saudara yang takut setelah Yakub meninggal, saudara-saudaranya berpikir maka akan terjadi balas dendam. Namun Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan kejahatan kepadaku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakan kebaikan. Karakter bersyukur yang dihadirkan oleh Yusuf, yang dihadirkan oleh Daud dalam nats ini juga memampukan kita saat ini untuk masuk dan berjalan dalam perkara-perkara besar. Setia dalam perkara kecil, maka setia dalam perkara besar. Tidak setia dalam perkara kecil, maka tidak mungkin setia dalam perkara besar. Karena itu mari kita bersyukur sebagaimana Daud pada nats ini telah kita dengarkan. Bagaimana Daud bersyukur? Daud dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hatinya, hidupnya, dia memakai hati yang telah Tuhan berikan kepada dia, sehingga hidupnya mengatakan, bukan karena kehebatanku, tetapi karena kekuatanmu. Masih ingat pada Indonesia Idol pertama, Joy Tobing. Ini nyanyian. Bukan, saya tidak bisa menyanyikan secara
lengkap, tetapi itulah bagian daripada kesaksian daripada Joy Tubing dalam nyanyiannya. Bukan karena kehebatanku, tapi karena kasih-Mu. Dalam idol berarti siapa yang memberikan bantuan dalam hal melengkapi dia untuk dapat memperoleh, tapi juga dengan kemampuannya sehingga dia menjadi yang terbaik. Karena itu firman Tuhan meneguhkan kita saat ini. Hidupmu adalah keberlanjutan berkat Tuhan. Hidup kita adalah keberlanjutan bagi Tuhan. Selagi hari siang, selagi ada kesempatan, selagi kita masih dipakainya, marilah menjadi berkat bagi diri kita, bagi sesama kita, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatlah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami berkenan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Shalom